Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Z, bertemu kembali dengan channel yang membahas tentang misteri-misteri yang dialami oleh para pendaki di Gunung Lawu. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya sendiri yang saya alami sekitar 2 minggu yang lalu saat proses pembuatan video yang sudah saya upload. Sebuah jalur pendakian klasik Gunung Lawu. Konon ceritanya, jalur Singolangu ini adalah jalur pertama kali yang digunakan oleh Pangeran Brawijaya saat mencapai puncak Gunung Lawu. Saat itu ada saya, Wahyu Subuh, Uki, dan 2 teman lainnya. Kami berlima ke sana. Singkat cerita, kami pun berangkat mengarahkan kendaraan ke arah Gunung Lawu. Setelah sebelumnya, kami ini terlebih dahulu menjemput Wahyu Subuh di Terminal Mospati Magetan. Di tengah perjalanan, Wahyu ini sempat menceritakan sedikit pengalaman mistisnya saat di campground yang akan kita datangi ini. Sebenarnya dari awal Wahyu ini sudah enggan saat kita sepakat ke sana. Karena sebelumnya Wahyu sudah punya pengalaman yang benar-benar bikin dia nyesek. Bukan karena ketemu mantan yang sedang asik bergandengan, tapi semalaman menahan air kecil karena kamar mandi yang berada di area campground Singolangu ini ditungguin oleh mbak-mbak yang berambut panjang, bergaun putih lusuh, dan yang bisa menghilang secara tiba-tiba. Setelah kita pastikan semua akan baik-baik saja, akhirnya Wahyu ini bersedia dan sampailah kita di area campground Singolangu. Sesampainya di base camp ini terlihat lengang karena hanya memang rombongan kita yang datang, dan untuk para pendaki yang memilih jalur ini masih terbilang jarang. Kemudian untuk dari base camp Singolangu sendiri, untuk mencapai area campground ini kurang lebih kita butuh waktu sekitar 40 menitan. 40 menit ini tentunya setelah kita melewati jalanan yang lumayan membuat kita ngos-ngosan. Jadi saat itu yang sampai pertama kali di area campground ini ada Wahyu, kemudian disusul oleh Uki, satu teman saya. Kemudian saya di belakangnya dan 2 lagi yang paling belakang. Baru menginjakan kaki di area campground ini, kita sudah mendapatkan sambutan. Uki saat itu melihat ada sesosok bayangan hampir mirip asap, ini berwarna merah dan hitam, terbang dari kamar mandi ke arah pepohonan. Kemudian setelah kita mendirikan tenda, kita membuat api dan menikmati suasana, Wahyu Subuh ini mengajak saya untuk memulai bercerita. Kurang lebih saat itu sekitar jam setengah 5 sore, kita mulai untuk pembuatan video. Di situ Wahyu sudah mulai bercerita, dia menceritakan pengalamannya saat pendakian Gunung Lawu, seperti video yang sudah saya upload yang saya kasih judul Mbak Sri, korban kebakaran di Gunung Lawu, itu videonya. Kemudian saat proses syuting hampir selesai, tiba-tiba Wahyu Subuh ini mengeluh kepalanya tiba-tiba pusing, tidak tahu apa sebabnya. Kemudian saat itu Uki yang ada di belakang kamera, dia langsung sigap menetralisir keadaan hingga akhirnya keadaan ini kembali normal. Setelah selesai bercerita untuk video yang pertama, ini kurang lebih sekitar jam setengah 6, hampir maghrib, kita pun istirahat sejenak, yang kemudian dilanjutkan persiapan untuk sholat maghrib. Dari tenda kita berlima mengarah berjalan menuju ke musola kecil di situ yang terbuat dari kayu dan papan. Kemudian di depannya di sini ada sebuah kamar mandi, kalau tidak salah 3 pintu. Baru saja sampai di depan kamar mandi, saya dan Uki kembali mendapatkan serangan. Tiba-tiba kami berdua ini merasa mual yang sudah tidak bisa ditahan. Saat itu saya sadar ini jelas sebuah serangan dari energi lain, yang kemudian kita ambil wudhu, dan saat itu Uki berinisiatif untuk melakukan azan. Dan alhamdulillah setelah Uki ini azan maghrib, semuanya kembali normal, kita pun sholat berempat. Di situ ada saya, Uki, dan 2 teman lainnya. Kemudian untuk Wahyu Subuh ini kebetulan saat itu sedang ada halangan, jadi tidak ikut sholat. Saat itu saya ingat banget, Subuh ini duduk di undakan tempat sendal dan sepatu kita. Di situ kita sholat, selesai sholat, ini kayaknya ada yang janggal karena salah satu teman saya yang ikut sholat ini tadi selesai sholat, ini langsung bertanya kepada Wahyu Subuh, "Mbak,
kok tadi nunduk terus, emang kenapa? Saat itu Wahyu Subuh hanya diam, nggak cerita, dia hanya tersenyum sambil mainan HP. Kemudian begitu kita sudah balik sampai tenda, kita bikin api unggun, bikin kopi. Di situ Wahyu mulai menceritakan, ternyata saat kita berempat sholat tadi, Wahyu ini melihat sosok Mbak Kunti sedang memperhatikan kita. Karena itulah Wahyu nunduk terus saat nungguin kita sholat. Nih, ya saat itu saya iseng aja, ya alhamdulillah, siapa tahu dia punya niatan untuk hijrah. Kemudian semua tertawa. Iseng-iseng sambil minum kopi, sambil ngerokok, saya cek hasil video yang saya buat tadi sore sekitar jam 4:30 tadi. Di situ saya kaget, ternyata separuh dari video saya ini hanya merekam suara tanpa ada gambar sama sekali. Ini yang membuat saya kaget. Padahal Uki yang saat itu ada di belakang kamera, dia selalu ngasih kode bahwa masih berjalan lancar. Tapi untuk kejadian ini saat itu tidak saya ceritakan kepada teman-teman yang lain, karena saya takut ada teman yang parnoan nanti mikirnya sampai kemana-mana. Jadi saya biarkan, tidak saya ceritakan, sampai akhirnya larut malam kita bikin api unggun di situ. Dan malamnya kurang lebih saat itu sekitar jam 2 malam, saya, Wahyu, dan Uki yang kebetulan saat itu satu tenda, kita sudah hampir terlelap. Kita sudah masuk ke sleeping bag masing-masing. Kemudian untuk dua teman ini di tenda satunya. Saat itu saya perhatikan untuk Uki sendiri, dia diem, mungkin sudah tidur. Begitu juga dengan Wahyu Subuh yang ada di samping saya. Tidak ada pergerakan, saya pikir dia sudah terlelap. Pada saat saya hampir terlelap, setengah sadar, tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang datang mendekati tenda kita. Energinya saat itu cukup kuat sekali, saya benar-benar merasakannya. Di situ saya sempat membacakan beberapa doa untuk menetralisir, dan alhamdulillah suasana menjadi tenang sampai akhirnya saya tidur terlelap. Kemudian pada pagi harinya saat kita selesai sholat subuh, kita bikin api unggun lagi, kita ngopi. Di situ saya coba menceritakan kepada teman-teman yang lain apa yang saya alami semalam. Di situ saya ceritakan sekitar jam 2 bahwa saya merasakan ada yang datang ke tenda kita. Meskipun saat itu saya tidak tahu apa, yang jelas energinya sangat kuat sekali. Ternyata cerita saya ini langsung disaut oleh Uki. Ternyata Uki ini juga mengalami hal yang sama. Bedanya saat jam 2 malam itu saya merasakan sebuah energi yang kuat datang mendekati tenda. Kemudian untuk Uki ini, dia ternyata juga belum tidur. Dia hanya diam di dalam sleeping bag. Kemudian dia mendengar suara langkah kaki mengitari tenda. Belum selesai Uki ini bercerita, ditambah lagi cerita oleh Wahyu Subuh. Ternyata malam itu Wahyu Subuh ini mengalami mimpi yang cukup aneh. Di situ dia merasa didatangi oleh sesosok harimau yang tiba-tiba berubah menjadi manusia. Setelah berubah menjadi manusia, orang ini bilang kepada Wahyu Subuh ingin membuka mata batinnya Wahyu Subuh. Saat itu Wahyu Subuh ketakutan, dan belum sempat mata batinnya dibuka oleh sosok manusia harimau ini tadi, Wahyu Subuh sudah terbangun oleh suara ngoroknya saya. Saat itu saya memang tidak sadar, hanya saja Wahyu di situ bercerita, belum sempat dibuka, Kang si ngorok bantu ram gitu. Akhirnya pun saya timpali, udah tenang aja, mungkin batinmu juga udah kebuka, saya bilang gitu. Selesai kita ngopi dan bercerita menghangatkan badan di dekat api unggun, Wahyu ini kembali mengingatkan saya untuk mengajak membuat video yang kedua. Video yang kedua ini Wahyu bercerita tentang pengalaman mistis dia saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Candi Cetho. Mungkin teman-teman sudah menonton videonya juga dan sudah saya upload ya. Dimulai dari cerita saat Wahyu ini bermimpi memanjat pohon cemara yang tingginya melebihi Gunung Lawu. Kemudian saat dia turun tidak melanjutkan ke puncak dan dikejar-kejar oleh pocong sampai akhirnya dia tersesat keluar dari jalur. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah rumah sederhana yang cukup besar. Yang saat dia masuk ke situ,
mereka ini harus berjalan jongkok layaknya masuk ke kerajaan. Saat proses syuting ini terlihat lancar karena Uki seringkali mengacukan jempol, ini pertanda bahwa video masih lancar. Sampai akhirnya cerita ini usai dan video ini saya simpan. Lagi dan lagi, Campground Singolangu ini menyisakan tanda tanya. Setelah hari itu kita pulang sampai ke rumah masing-masing, sampai di rumah saat saya mau mengedit video, ternyata video yang kedua ini kembali tidak bisa dibuka. Padahal saat kita masih di lokasi sana, video ini lancar dan tersimpan, filenya sudah jelas tersimpan rapi. Tapi begitu sampai rumah mau saya edit, sebagian dari video ini macet, tidak terekam sama sekali. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video saya tentang pengalaman misterinya Wahyu, ini mungkin tahu, untuk bagian pertama ini Wahyu bercerita, yang di belakangnya ini ada kabut tebal. Kemudian untuk video yang kedua ini saya yang menceritakan, itulah bagian yang rusak. Jadi saat itu video pertama ini berhenti di bagian saat mereka ini kehilangan Mamat. Mamat ketinggalan, kemudian Randy dan Wahyu ini mencari Mamat. Hanya sampai di situ yang rekam. Untuk rumah besar, untuk beliau yang punya badan kekar, yang bicaranya santun dan wajahnya sangat bijaksana, ini sama sekali tidak terekam. Sontak hal itu membuat saya kaget. Akhirnya saya pun menghubungi Uki dan Wahyu untuk memberitahu. Mereka pun juga tidak percaya karena memang saat di lokasi videonya ini normal. Sampai akhirnya Uki ke rumah dan melihat sendiri file videonya. Karena memang benar-benar nggak bisa diputer, kita gagal tayang, hanya satu bagian saja yang bisa kita edit, dan inilah yang membuat saya heran. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah menganggap bahwa video saya ini dibuat-buat, ini settingan dan karangan belaka, lewat video ini sudah saya ceritakan semuanya. Karena video yang teman-teman tonton di channel saya saat kita syuting di lereng Gunung Lawu itu tidak senormal atau tidak selancar seperti yang teman-teman pikirkan. Banyak sekali hal-hal mistis yang kita alami di lokasi. Jikapun teman-teman masih ngeyel, mungkin teman-teman ini terlalu lama mantengin cerita-cerita misteri yang di situ dibuat-buat, yang pembawaannya begitu dalam, padahal itu hanya karangan belaka. Dan jika pun teman-teman tidak percaya, silahkan datang dan saya siap mengajak teman-teman, siap mengantar ke lokasi Campground Singolangu. Silahkan dibuktikan sendiri. Sampai bertemu kembali dengan cerita mistis Gunung Lawu lainnya.